Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Konita Ramadhani dari kelas PSIK 7B dengan NIM 2017-011960. Pada kali ini, saya akan sedikit membahas tentang materi terkait mata kuliah biostatistik. Untuk itu, langsung saja mari kita bahas materinya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Untuk materi pertama yang akan kita bahas, uji reliabilitas data. Pada definisi, reliabilitas adalah ketepatan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. Reliabilitas suatu tes merupakan seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien tinggi berarti reliabilitas tinggi, dan sebaliknya, apabila koefisien rendah, maka reliabilitas akan rendah. Pada tujuan dilaksanakannya uji reliabilitas adalah mengkonsep satu variabel dengan jelas. Setiap pengukuran harus merujuk pada satu dan hanya satu konsep atau variabel. Sebuah variabel harus spesifik agar dapat mengurangi intervensi informasi dari variabel lain. Menggunakan level pengukuran yang tepat karena apa? Semakin tinggi atau semakin tepat level pengukuran, maka variabel yang dibuat akan semakin reliable atau jelas atau dapat dipercaya karena informasi yang dimiliki semakin mendetail. Kemudian tujuan yang kedua, menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan scorer satu dengan skor lainnya. Seperti itu. Pada macam-macam reliabilitas ada dua macam. Yang pertama, reliabilitas konsistensi tanggapan. Reliabilitas ini mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut sudah baik atau konsisten. Jika hasil pengukuran kedua menunjukkan ketidakkonsistenan, maka hal ini akan menunjukkan bahwa hasil ukur tes atau instrumen tersebut tidak dapat dipercaya, serta tidak dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengungkapkan ciri atau keadaan sesungguhnya dari objek pengukuran. Ada 3 mekanisme untuk memeriksa reliabilitas tanggapan responden terhadap tes. Yang pertama ada teknik tes retest. Pada teknik ini digunakan dalam pengetesan 2 kali dengan menggunakan suatu tes yang sama pada waktu yang berbeda. Kemudian ada teknik belah 2. Teknik belah 2 ini pengetesan atau pengukuran yang dilakukan dengan 2 kelompok item yang setara pada saat yang sama. Pada teknik tes retest dilakukan pada waktu yang berbeda, namun pada teknik belah 2 dilakukan pada saat yang sama atau pada waktu yang sama. Kemudian selanjutnya ada bentuk ekivalen. Pengetesan atau pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan 2 tes yang dibuat setara kemudian diberikan kepada responden atau objek tes dalam waktu yang bersamaan. Jenis reliabilitas atau macam reliabilitas yang kedua ada reliabilitas konsistensi gabungan item. Reliabilitas ini berkaitan dengan kemantapan atau konsistensi antara item-item suatu tes. Bila terhadap bagian objek ukur yang sama, hasil ukur melalui item yang satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui item yang lain, maka pengukuran dengan tes sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya atau tidak reliable. Seperti itu. Nah, pada koefisien reliabilitas konsistensi gabungan item dapat dihitung dengan menggunakan yang pertama ada rumus Wooster-Richardson yang dikenal dengan nama KR20 dan KR21. Yang kedua ada rumus koefisien alfa atau alpha-Cronbach. Yang ketiga ada rumus reliabilitas Hoyot yang menggunakan analisis variasi menurut Mulyono 2013. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas.
yaitu yang pertama panjang tes. Di panjang tes ini, apabila semakin panjang tes evaluasi, maka banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Kemudian penyebaran skor koefisien reliabilitas. Nah, di penyebaran skor koefisien reliabilitas ini secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok yang diukur. Kemudian kesulitan tes. Kesulitan tes ini apabila terlalu mudah ataupun terlalu sulit, itu akan cenderung menghasilkan reliabilitas rendah. Dan yang terakhir ada objektivitas. Nah, objektivitas ini yang dimaksud objektif yaitu derajat di mana kelompok dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama. Nah, berikut ini ada langkah-langkah ketika kita melakukan uji reliabilitas yang menggunakan aplikasi SPSS pada laptop. Di sini saya mencontohkan menggunakan rumus koefisien alpha Gonspach. Ada beberapa langkah, bisa dilihat ini. Nah, kita langsung bahas pada output. Nanti pada outputnya akan muncul gambar seperti pada layar. Nah, di layar untuk hasil rumus dari alpha Gonspach ini adalah sebesar 0,739. Jadi, berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk seluruh kategori dari data kuesioner A, didapatkan angka Gonspach alpha sebesar 0,739, yang berarti bahwa data telah variabel atau dapat dipercaya. Karena apa? Karena nilai Gonspach alpha dari keseluruhan data yang kita miliki ini bernilai positif. Suatu data kuesioner dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Gonspach alpha lebih atau sama dengan 0,6. Nah, tadi untuk hasilnya 0,739, berarti melebihi dari 0,6. Semakin tinggi nilai Gonspach alpha suatu kuesioner, maka semakin tinggi reliabilitas kuesioner tersebut karena telah mencapai angka 0,739, maka data ini dapat dipercaya atau reliabel, seperti itu. Nah, untuk materi yang kedua yang akan kita bahas adalah konsep distribusi probabilitas. Di definisinya, model untuk variabel acak yang menggambarkan cara probabilitas tersebar pada semua nilai yang mungkin terjadi dari variabel acak tersebut. Variabel acak atau random variabel yang diukur sebagai bagian dari suatu eksperimen atau percobaan pada pengambilan sampel. Contoh tabel distribusi produk baru. Ini merupakan tabel distribusi probabilitas, ada produk, frekuensi, persen kumulatif. Untuk penjelasan dari tabel tadi, pada kolom persen menggambarkan fungsi distribusi probabilitas atau probability distribution function atau PDF, merupakan model probabilitas untuk variabel acak jumlah produk terjual per hari. Kemudian ada yang di bagian persen kumulatif, menggambarkan fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Jenis distribusi probabilitas ada distribusi binomial,
distribusi probabilitas diskrit dari percobaan yang dilakukan sebanyak n kali dengan masing-masing percobaan mempunyai probabilitas P dan masing-masing percobaan tidak saling mempengaruhi atau independen. Yang kedua, distribusi hipergeometrik. Distribusi ini diskrit dari sekelompok objek yang dipilih tanpa pengambilan. Selanjutnya, distribusi Poisson. Distribusi probabilitas diskrit yang menyajikan frekuensi dari kejadian acak tertentu. Yang terakhir, distribusi normal atau Gauss. Distribusi probabilitas untuk variabel acak kontinu yang paling penting dalam statistik dan paling sering digunakan. Dan terima kasih. Oke, alhamdulillah materi sudah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penjelasan, saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.